Halo, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin soal sebuah kondisi yang diidap lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia, tapi seringnya nggak ketahuan. Yep, kita akan bahas tuntas soal hipertensi, atau yang lebih sering kita dengar dengan julukan yang jujur aja, agak ngeri, si pembunuh diam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kondisi yang bahaya banget kayak tekanan darah tinggi, kok bisa nggak ada gejalanya sama sekali? Aneh kan? Rasanya kayak nggak masuk akal. Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Jadi ini dia intinya. Julukan pembunuh diam itu bukan cuma buat nakut-nakutin loh. Ini benar-benar gambaran cara kerja hipertensi. Dia bisa ngerusak kesehatan kita dari dalam, pelan-pelan, hari demi hari, tanpa ngasih kode apa-apa. Nggak ada pusing, nggak ada nyeri dada, seringnya ya nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai tahu-tahu semuanya udah terlambat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman tak terlihat. Di sini, kita bakal lihat seberapa besar sih masalah ini sebenarnya, dan kenapa musuh terbesar kita buat ngelawan hipertensi ini bukan penyakitnya, tapi rasa nggak tahu kita sendiri. Coba deh, lihat angka ini, 1,28 miliar. Menurut WHO, segitu banyaknya orang dewasa di seluruh dunia yang hidup dengan hipertensi. Biar kebayang ya, itu artinya lebih dari 1 dari setiap 7 orang di planet ini. Ini bukan masalah sepele, ini krisis kesehatan global yang skalanya masif banget. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Dari 1,28 miliar orang tadi, hampir setengahnya itu nggak sadar kalau mereka punya kondisi ini. Mereka hidup biasa aja, kerja, main, kumpul keluarga, sementara di dalam tubuh mereka kerusakan terjadi diam-diam. Nah, setelah kita tahu seberapa banyak orang yang kena, yuk kita bedah angkanya. Emangnya yang disebut tekanan darah tinggi itu kayak gimana sih? Di angka berapa kita harusnya mulai waspada? Oke, kita definisikan sekarang. Ini dia patokan yang wajib kita ingat. Kalau tekanan darah Anda konsisten di angka 140/90 atau lebih tinggi, itu artinya Anda udah masuk zona bahaya. Gampangnya gini, angka pertama yang sistolik itu tekanan pas jantung lagi meres buat mompa darah. Angka kedua, diastolik, itu tekanan pas jantung lagi santai di antara detak. Dua-duanya sama pentingnya buat dipantau. Terus, kalau tekanan itu tinggi terus-terusan, emangnya kenapa? Nah, ini dia bagian paling mengerikan dari si pembunuh diam ini. Kerusakan organ-organ vital kita. Yuk kita lihat siapa aja yang jadi target utamanya. Coba bayangin, ini lagi terjadi di dalam tubuh kita. Pertama, jantung. Dia dipaksa kerja rodi setiap detik, setiap hari, ngelawan tekanan yang super berat. Lama-lama ototnya jadi tebal dan capek, yang ujung-ujungnya bisa bikin gagal jantung. Lanjut ke otak. Pembuluh darahnya yang super halus itu kayak selang yang ditarik kencing terus-terusan sampai batasnya. Jadi rapuh dan gampang pecah. Itulah yang kita sebut stroke. Terakhir, ginjal. Filter canggih di tubuh kita ini dihajar terus sama tekanan tinggi. Ngerusak saringan-saringan kecilnya sampai akhirnya nggak bisa lagi bersihin racun dari darah. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan kejadian heboh yang tiba-tiba datang. Bukan. Ini adalah kerusakan yang nyicil, terjadi diam-diam, hari demi hari, tanpa kita sadari sama sekali. Setiap hari kita biarin tekanan darah tinggi nggak terkontrol, itu artinya 1 hari lagi kita membiarkan kerusakan itu terjadi. Oke, setelah tahu bahayanya, jangan langsung panik. Ada kabar baiknya kok. Ada cara yang super gampang buat ngelawan ancaman diam ini. Dan solusinya itu ada di dekat kita. Betul, sesederhana itu. Kita nggak butuh teknologi super canggih atau prosedur yang ribet buat tahu kondisi kita. Kuncinya cuma 1 langkah proaktif yang bisa dilakuin sama siapa aja, di mana aja. Coba lihat deh, gampang banget kan? Langkah 1, cari apotek atau puskesmas terdekat. Langkah 2, tinggal bilang, "Mbak, Mas mau cek tensi dong." Udah, gitu aja. Prosesnya cuma beberapa menit, nggak sakit, dan yang paling penting, seringnya gratis. Jadi benar-benar nggak ada alasan buat nggak lakuin ini. Jadi, ini dia yang perlu kita ingat. Pertama, coba deh, jadiin cek tekanan darah itu rutinitas, sebulan sekali minimal. Kedua, kalau ternyata angkanya tinggi, jangan didiamkan, langsung ngobrol sama dokter. Dengan tahu angka tekanan darah kita itu selangkah lebih maju buat ngambil alih kendali kesehatan kita sendiri. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. 1 tindakan yang cuma makan waktu 5 menit, tapi bisa nyelamatin kita dari serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal. Bisa ngasih kita waktu bertahun-tahun lebih lama sama orang-orang yang kita sayang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi penting nggak ya, tapi kapan Anda mau meluangkan waktu 5 menit itu?